Salam sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang mengedukasi dan menginspirasi kita semua agar lebih bersemangat tentang merawat atau perawatan khususnya burung anis merah. Konten kali ini saya pribadi ingin berbagi tips atau cara kita menyortir anakan atau menganalisa anakan atau yang biasa disebut sortir trotolan. Kebetulan pada hari ini ada dua trotolan yang baru saja saya adopsi pagi ini masuk datang ke tempat saya ya. Contohnya di belakang saya ini ada dua anakan trotolan. Nah, untuk secara keseluruhan sortir trotolan versi saya ya ini bukan tentunya untuk setiap perawat itu mempunyai identifikasi atau spesifikasi sendiri-sendiri. Nah, yang saya ingin bagikan tentunya itu identifikasi dan spesifikasinya menurut saya untuk menyortir trotolan atau anakan anis merah. Nah, secara umum garis besar atau keseluruhan untuk menyortir saya pribadi itu kita yang utamakan itu terlebih dahulu dari kelaminnya. Trotolan atau anakan itu yang akan kita rawat atau kita adopsi itu yang pertama dan yang utama adalah kelaminnya, kelamin jantan. Karena untuk anis merah yang bunyi itu biasanya atau secara umum garis besar itu yang bunyi adalah atau yang berkicau itu yang jantan. Kalau untuk yang betina saya kurang tahu, mungkin di alam liar ada betina yang mampu berkicau, mengeluarkan suaranya atau kicauannya itu, tetapi cenderung monoton atau tidak bervariasi. Nah, dari situlah kita mengasumsikan bahwasanya kebanyakan atau secara garis besar, secara keseluruhan perawat itu mengadopsi atau merawat bahan pian atau anakan itu yang jantan terlebih dahulu kita utamakan. Kebetulan dua anakan ini dari pengepulnya atau petaninya itu sudah disortir untuk jantan dan betinanya. Kemungkinan besar 99% lah, 99% untuk petani dan pengepulnya itu sudah menyortir. Kalau untuk dua burung di samping saya ini adalah kelaminnya jantan. Dan ketika nanti biasanya ada garansinya, garansi resmi dari pengepul ataupun agen-agen yang menyediakan stok bahan trotolan atau anakan itu ada garansinya. Nah, garansi tersebut supaya lebih meyakinkan kita semua para pembeli atau yang ingin mengadopsi dari sortirannya itu bahwasanya ini adalah jantan dan ada garansinya, membuat kita yakin atau lebih percaya lagi untuk membeli atau merawatnya. Nah, di samping itu tadi habis turun dari bus, saya pindahkan ke sangkar seperti ini, juga saya cek terlebih dahulu untuk memastikan dan meyakinkan bahwasanya pribadi saya burung ini memang benar-benar jantan. Bukan berarti saya tidak percaya dengan pengepul atau petaninya aslinya ini, bukan, tapi ini memang untuk lebih meyakinkan dan lebih mantap lagi saya merawat dia, sudah saya pastikan bahwasanya kedua trotolan atau anakan ini memang jantan secara kasat mata dan secara prediksi saya pribadi.
Nah, dari mana kita membedakan trotolan atau anakan itu jantan dan betina? Biasanya garis besar atau secara umum bisa kita bedakan yang paling mencolok itu atau yang paling jelas itu di bagian bulu sayap. Bulu sayap yang paling dalam. Mohon maaf, ini saya tidak bisa istilahnya itu mempraktekkan untuk memegang atau membuka sayapnya secara langsung, karena kemungkinan nanti riskan atau rawan konten ini akan tidak diloloskan atau tidak ada sanksinya nanti. Yang saya khawatirkan seperti itu, intinya seperti itu. Nah, dari bulu sayap pun itu sebenarnya sudah bisa kita tebak atau bisa kita analisa atau prediksi bahwasanya kita melihat sayap dari bulu sayap paling dalam, hitunglah 1 sampai 4 atau 5 itu sudah cukup. Di situ kalau jantan itu ada apa istilahnya itu, warna yang jantan dari sayap paling dalam, hitung 1, 2, 3, 4, 5, biasanya di situ warnanya lebih pekat atau lebih tajam, hitamnya mengkilap. Nah, kalau untuk betina biasa itu buram atau apa istilahnya ya, agak semu, tidak tajam. Dan biasanya ada bercak kuning-kuning seperti seperti tembaga atau emas, itu menempel atau bulunya itu tidak bersih. Biasa kita menyebutnya. Nah, ketika sudah dipastikan dari agen ataupun dari pengepul, ya sudah, kita percaya saja dengan garansi mereka itu bahwasanya ini memang jantan. Biasanya seperti itu, ada garansinya. Nah, tentunya tips untuk para teman-teman dan yang sekiranya belum mampu untuk menyortir bahan anakan ini jantan atau betinanya, lebih baik jenengan semua itu beli trotolan di tempat atau di agen atau pengepul atau petani yang berani menjamin atau menggaransi bahwasanya anakan yang dijual itu adalah jantan. Itu mempermudah kita untuk menganalisa, memperjelas bahwasanya jantan dan betina, supaya kita tidak keliru beli burung yang anakan seperti ini, beli gamblingan, atau lebih parahnya lagi nanti yang kita adopsi itu bahwasanya burung betina. Maka sampai kapanpun dipelihara, biasanya secara umum itu tidak akan bunyi. Nah, disitulah kita untuk membedakan. Pertama kita memilih bahan yang akan kita adopsi. Yang pertama kuncinya adalah jantan, supaya nantinya kita rawat kedepannya itu mampu menghasilkan kicauan yang bervariasi dan tentunya seperti yang kita harapkan. Setelah kita cek, kita pastikan bahwasanya jantan, lalu kita istilahnya itu ngobrol atau sharing tentang bentuk tubuh atau biasa kita sebut katuranggan. Nah, katuranggan yang saya utamakan itu adalah semua fisik atau semua tubuh, dari paruh, dari mata, dari tubuhnya sendiri pun, sayap, kaki, ekor, semua utuh, tidak ada yang ciri ataupun minus. Seperti halnya ada paruhnya biasanya ada yang bengkok, berarti kan itu sudah burung yang tidak sempurna. Lah,
saran saya jangan mengambil burung-burung yang minusan atau yang tidak sempurna bentuknya seperti itu. Ada nanti matanya mungkin ada besar atau besar dan kecil biasanya, atau kelopaknya itu tidak tidak rata juga ada. Terus nanti matanya itu maaf ya, ini katarak atau apa, atau gejala katarak itu jangan diadopsi, karena burung minusan itu sebagus apapun burung yang minus atau yang kurang sempurna seperti itu nanti akan mengurangi apa istilahnya itu, kesempurnaan dari piaraan kita sendiri. Nah, dari sayap juga rata, tidak tinggi atau tidak rendah. Patokan sayap itu berarti ketika dia berdiri atau apa istilahnya itu, pada posisi dia saat santai itu posisi di atasnya ekor, dan posisinya itu rata, tidak tinggi tidak rendah, atau biasa kita sebut itu selip atau gimana. Nah itu. Terus dari sayap, ekor utuh, tidak ada yang istilahnya itu kurang. Terus dari kakinya, kaki jangan dipilih. Biasanya ada kaki itu apa istilahnya itu, pada saat dia mencengkram berdiri itu ada yang tinggi rendah juga. Nah itu jangan kita ambil, karena itu nanti akan menjadi bahan cacatan ketika ada yang suka dengan burung kita. Terus semua kuku jari-jarinya itu lengkap, tidak ada yang patah ataupun ada yang hilang. Terus biasanya jari-jari itu ada beberapa yang tidak sempurna mencengkramnya, entah itu nuke, entah itu bengkok, entah itu apa. Biasanya ada beberapa anakan yang bentuk kakinya itu kurang sempurna. Nah, sekilas tentang kita memilih, ada dua versi, yaitu di kelaminnya, pastikan jantan terlebih dahulu, dan semua katuranggan itu tidak ada minusnya yang saya sebut seperti tadi di awal konten ini. Terus yang ketiga, kita merawat anis merah khususnya dari terotolan ini, bahwasanya yang kita harapkan adalah di kicauannya. Nah, dari kicauan tersebut menurut saya pribadi atau versi saya itu, di sana bisa kita bedakan atau kita tebak atau kita analisa dari bentuk kepala, yang notabene kepala atau paruh itu yang nantinya akan mengeluarkan, atau kalau diibaratkan sepeda motor atau mobil itu ada di knalpotnya. Nah di situ biasa kita bisa menganalisa atau mengidentifikasi dari bentuk paruhnya. Paruh itu tidak harus tebal, atau yang paruh tebal yang besar itu akan mengeluarkan suara nyaring atau suara kenceng. Itu tidak semata-mata, itu tidak berpengaruh, karena tebal dan tipisnya paruh itu biasanya itu bisa secara keseluruhan garis besarnya itu dari bentuk kepalanya. Misal kepala tebal besar, kalau paruhnya itu tipis, lah itu kan tidak ideal. Maka yang ideal itu
kita amati dari bentuk kepalanya. Kalau kepala memang besar, tebal, lah itu cenderung kita harus memilih yang besar atau tebal. Tapi di situ tidak cukup besar dan tebal, karena biasa kita amati dari burung-burung yang sudah bunyi itu bentuk kepala tersebut juga nanti akan mengarah ke mental atau biasa kita sebut itu mental tarungnya ketika berdampingan dengan burung alis merah lainnya. Nah, ini saya sebut atau saya perjelas satu persatu terlebih dahulu dari bentuk paruh. Bentuk paruh itu jenengan ibaratkan saja paruh itu runcing dan istilahnya itu apa? Lurus runcing ideal dari bentuk kepala. Ya mungkin ada yang mengkelung gini, tapi kalau saya kebanyakan untuk mengidentifikasi anis merah yang suaranya itu kencang, itu biasanya dia bentuk ideal kepala dari kepalanya, terus itu runcing, posisinya itu lurus runcing seperti ini. Kalau diibaratkan tumbuhan, kita bisa mengadopsinya dari apa? Eri itu apa? Duri ya, duri. Nah, itu bentuk duri seperti itu. Bentuknya seperti duri. Kalau untuk bentuk paruh. Kalau tebal tepisnya itu pasti akan mengikuti pola dari kepala. Kebanyakan seperti itu. Yang kita pegang atau kita amati terlebih dahulu jika kita menginginkan burung terotolan kita itu nantinya akan mengeluarkan suara kencang atau nyaring, itu pilihlah bentuk paruhnya itu bisa diibaratkan seperti duri, runcing, tajam, dan istilahnya itu lurus. Nah, seperti itu identifikasi saya untuk dari paruh atau suara yang nantinya akan kencang atau keras. Nah, yang kedua itu untuk dari bentuk kepala. Kepala bisa diidentifikasi dari mental burung. Mentalnya saat dia gandeng. Biasanya kalau saya umpamakan dari tumbuhan itu buah jambe, kepala tebal, terus tidak papak, tapi juga tidak bahasanya itu ya, bahasa yang bisa tidak lonjong, tidak bulat dan tidak lonjong. Nah, itu memang susah. Tapi ketika kita menganalisa dari beberapa burung atau ada beberapa pilihan, pasti nanti ketahuan. Yang saya maksud ini, Anda semua pasti akan bisa membedakan. Kepala itu bentuk kepala tebal, terus tidak bulat dan tidak runcing seperti ini. Gini, tapi dia dominannya seperti ini. Agak oval ya, bukan lonjong. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita adopsi dari tumbuhan, yaitu buah pinang. Nah, seperti itu bentuk model kepala. Terus dari mata, sorotan mata itu tajam dan bulat, biasanya menonjol. Ya seperti karakter orang atau hewan pada umumnya lah. Ketika kita menganalisa matanya kucing seperti apa, kita menganalisa matanya elang seperti apa, ketika kita menganalisa matanya harimau seperti apa,
Lah, tidak akan berbeda jauh dengan hewan-hewan yang saya sebutkan tadi. Tatapan matanya itu tajam, melotot, dan bulatnya itu sempurna. Biasanya mentalnya bagus, burung-burung seperti itu. Nah, yang kedua, burung itu di mentalnya kelihatan ketika ada beberapa pilihan. Burung atau trotolan itu kita jejer seperti ini. Biasanya dia lebih respon ketika entah itu disiuli, entah itu ada burung bunyi, yang lainnya itu dia responnya itu cepat atau singset lah, bahasanya singset. Nah, di situ bisa kita analisa bahwasanya mentalnya nanti ini hanya tebakan atau untuk mengidentifikasi, bukan kepastian ya, tapi ini hanya kita menebak. Biasanya itu akan mentalnya bagus ketimbang burung-burung atau anak-anak yang cenderung lemes, tidak energik. Nah, seperti itu. Terus itu bentuk model paruh dan kepala. Bisa kita identifikasi dengan dua jalur, yaitu di suaranya dan di mentalnya. Terus bentuk tubuh harusnya ideal atau proporsional. Misal kecil nggak apa-apa, kecil itu tidak apa-apa, tetapi harus bentuk tubuhnya itu ideal. Nah, idealnya seperti apa? Itu nanti kalau bentuk tubuh itu yang biasanya itu nanti larinya itu ke tenaga atau powernya. Atau kalau yang biasanya yang besar panjang tapi ideal dari bentuk tubuh secara keseluruhan, dari kepala, tubuhnya, dan kakinya itu ideal atau proporsional. Kalau untuk body ramping itu juga harus proporsional dari bentuk ujung paruh sampai ujung kaki. Nah, nanti jenengan semua akan terbiasa membedakan burung-burung atau bisa lebih memahami karakter-karakter burung dari bentuk tubuh. Itu nantinya pasti akan larinya ke power atau ke tenaganya. Nah, seperti itu biasa saya identifikasi. Nah, bentuk kaki, kalau untuk bentuk kaki itu biasanya larinya ke telernya. Biasanya seperti itu.
kita pelajari dari yang sudah yang dulu atau burung-burung yang sudah belajar teler ataupun yang sudah stabil teler atau yang sudah sering teler, itu dari kaki biasanya bisa kita tebak. Nah, kaki biasanya kalau yang agak doyong atau agak tengkurap, biasanya semi doyong biar gampang kita menyebutnya, itu bentuk cengkramannya itu pasti tidak akan, misal ini apa ya, ini pangkringan atau pijakan, itu bentuk kakinya kalau dari pergelangan ini dan jari-jarinya itu bisa kita tebak sebenarnya. Tinggal saja tarik ke atas. Misal ini pangkringan atau pangkringan seperti ini ya, seperti ini saya umpamakan seperti ini. Nah, ini pasti nantinya larinya ke atas gini. Nah, seperti ini. Kebanyakan itu nantinya akan tegak gaya telernya itu. Terus itu misal ini kita putar seperti ini 45 derajat, ya mungkin nanti akan larinya semi doyong. Bedanya kita putar seperti ini 90%, 90 derajat atau 70 derajat atau 80 derajat, itu pasti nantinya larinya akan agak rebah. Nah, seperti itulah saya biasa mengidentifikasi anakan ataupun terotolan. Anda semua mengamati posisi, jangan pas kenceng atau pas nuke atau nungging atau ngidang, jangan. Pas posisi santai seperti ini. Nah, jangkauan kakinya, kedua kakinya itu lebar, biasanya lebar. Kalau seperti ini atau ada burung salah satu burung yang jangkauan kakinya itu pendek tapi dia telernya lebar. Tapi kebanyakan burung yang lebar itu pasti jangkauan kakinya itu lebar. Nah, dia akan lebih leluasa ketika bergerak kanan dan kirinya. Nah, seperti itulah tips, salah satu tips dari saya mengadopsi atau merawat atau mengambil anakan dari terotolan seperti tadi yang saya sebutkan. Sekian, terima kasih. Jika ada yang teman-teman masih kebingungan dengan konten yang saya buat ini atau perkataan yang kurang mudah untuk dipahami, bisa jenengan komentar di konten kali ini. Nanti akan kita bantu sharing bersama, diskusi bersama tentang bagaimana kita menyortir atau mengidentifikasi burung-burung anakan ataupun terotolan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan pernah putus asa untuk merawatnya. Terima kasih. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel Demang Suro. I love you. I love you. Terima kasih.